Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan ataupun membahas tahap demi tahap ataupun step by step, yaitu tentang proses penggacoran sampai burung itu jalan lapangan. Karena burung yang udah gacor itu belum tentu burung itu mau jalan gantangan. Jadi proses pertama itu burung itu digacorin dulu, jantan maupun betina. Burung itu gacorin dulu di rumah. Setelah burung itu gacor, kemudian proses pemasangan. Kalau udah proses pemasangan burung itu masih lanjut gacor, itu kita coba cabut pasang terus seperti burung itu masih single. Jadi ketika burung itu masih single, posisi speknya gacornya seperti misalnya grade A. Nah, burung itu setelah dipasangi gacornya nggak hilang ataupun masih di tahap grade A. Kemudian burung itu udah gacor di rumah, cabut pasang, kita coba bawa ke lapangan seperti itu. Bawa ke lapangan, nggak perlu burung itu langsung digantang. Jadi burung itu cukup kita cantelin di pedok agar burung itu mapan, adaptasi, lihat orang banyak ataupun burung-burung banyak agar tidak kepo seperti itu. Kita bisa dilakukan di rumah juga seperti itu. Jadi misalnya kita dicantelin di posisi A, di sudut rumah posisi A, dia sendiri dia gacor. Kemudian kita coba kasih satu burung, ya jarak 2 meteran, dijejer. Apakah burung itu masih lanjut bunyi atau tidak. Misalnya masih, burung itu dikasih burung satu lagi, dia posisinya burung yang udah gacor di tengah-tengah, agar burung itu hilang keponya, adu mental ataupun latihan nyaman seperti itu. Kalau untuk itu udah nyaman seperti posisi di pedok, untuk proses selanjutnya proses digantangan. Jadi untuk proses gantang itu kita prosesnya proses jauhin dulu ataupun di pinggir. Jadi untuk burung-burung yang masih proses penggacoran, biasanya burung itu cari nyaman dulu supaya burung itu mau bunyi. Kenapa cari nyaman dulu? Karena ketika burung itu dikelilingi burung-burung lain, dominan ada burung paut, betina vektor ataupun gacoran jantan, dia masih ngepak, masih manggil, otomatis burung itu akan ikut ngefek ataupun ikut manggil, dalam arti dia udah enak di gantangan, udar. Nah seperti itu proses gantangan di pinggir ataupun jauhin burung yang masih kepo. Kemudian proses penggantangan untuk ngancingin burung itu bisa kita deketin sama burung yang udah konslet ataupun burung yang udah bener-bener ngancing di gantangan. Jadi dikelilingi burung seperti itu, burung itu pasti akan lebih cepat ngancingnya. Untuk teman-teman semua itu agar burungnya cepat ngancing, jadi jangan deket-deket paut dulu. Karena untuk paut juga sangat mempengaruhi, karena biasanya burung paut itu misalnya buat ngecas di pedok, burung itu nggak ngaruh gitu loh, tetap bunyi, tetap nyaman gitu. Tapi ketika di gantangan, burung paut itu pasti akan ngepak dan jantannya pasti ikut ngepak seperti itu. Nah kemudian untuk proses bawa di lapangan, burung itu bisa bawa single ataupun bawa sama betinanya, ataupun bawa sama untulannya untuk jantan dan betina seperti itu. Nah untuk burung-burung yang udah gacor di pedok itu belum tentu jalan gantangan, karena kadang kita posisinya tidak pas ataupun nggak tahu karakter burungnya itu cari nyamannya itu gimana. Jadi ada yang di gantangan yang kena panas juga ada. Jadi ada yang maunya yang posisi dingin ataupun teduh seperti itu. Jadi teman-teman semua
harus memahami karakter burungnya. Ketika burung di pedok ataupun di rumah, dia gacornya karena burung itu kena panas ataupun enggak, itu harus memahami benar-benar seperti itu. Jadi proses-prosesnya itu cukup lama, jadi belum tentu burung yang udah 100% burung itu konslet di rumah nggak berhenti digantang langsung jalan, itu nggak mesti. Jadi teman-teman harus memahami, karena burung-burung yang seperti itu kendalanya itu di balibu ngepak ataupun di betina yang manggil-manggil seperti itu, dia akan ikut keluar vektornya, akhirnya burung itu nggak bunyi. Untuk burung-burung yang nggak keluar vektornya, nggak ngefek itu biasanya larinya malah ke ngedrop. Jadi ada burung yang ini udah di bawah nggak berhenti tapi digantang kok malah nggak bunyi, malah ngedrop, dia cuman tidur, dia didis nyisir, kemudian burung itu malah turun mainan, itu namanya burung itu ngedrop. Jadi kita harus tahu posisi burung itu, apakah harus naikkan birahi ataupun burung itu mau naik harus disemprot dulu, kita harus tahu. Karena burung yang ngedrop itu bukan berarti ngedrop birahinya, tapi ngedrop mentalnya seperti itu. Jadi dia nggak tahu cari nyamannya gimana, akhirnya burung itu punya tingkah ataupun pola sendiri. Akhirnya burung itu yang tidur, yang nyisir, yang turun, ya dia larinya ke situ. Jadi teman-teman semua, untuk proses penggantangan ini yang lebih susah, karena burung-burung yang seperti itu biasanya yang punya itu ambisi. Jadi burung di rumah ataupun di pedok udah konslet ataupun gacor, dia gantangnya nggak berhenti gitu loh. Dia nggak mahamin burung itu enaknya carinya mapannya gimana, dia nggak memahami. Jadi dia asal gantang, akhirnya burung itu ngedrop. Meskipun jalan gantangan waktunya itu nggak singkat gitu loh, jadi memerlukan waktu yang panjang gitu. Untuk teman-teman semua, proses jalanin di gantangan ini yang harus hati-hati agar spek burung Anda yang udah bagus nanti malah speknya jadi turun karena jedanya lebih lama seperti itu. Mungkin untuk proses-proses penggacoran di rumah, di gantangan ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua, supaya kita memahami karakter burung kita itu yang utama seperti itu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.